Udah ya? Ya, Inus. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kawan-kawan semua, terima kasih atas kesetiaan dan loyalitasnya untuk membersamai kami, dan kita sudah tadi mendengarkan duplik dan memang sesuai dengan hukum acara bisa dianggap sudah dibacakan, bukan tidak dibacakan tapi dianggap dibacakan, dan hanya dibacakan tadi bagian petitumnya saja. Dan seperti biasa pasti bagian petitum dari pihak termohon pasti membantah apa yang kita dalilkan. Tetapi nanti ya bergantung, tinggal dua hal lagi. Pertama adalah pembuktian, ya kedua nanti keyakinan hakim kan, yang didasarkan pada bukti-bukti, baik bukti saksi, ahli maupun surat menyurat. Nah, cuma untuk besok kita tidak mengajukan saksi. Karena kita menganggap nggak terlalu penting saksi, karena ini kan terkait ganti rugi. Yang paling penting adalah bahwa apakah ganti rugi 206 juta rupiah itu ada rasionalitas hukumnya. Kalau dasar hukumnya jelas ada di KUHP pasal 173. Tetapi apakah ada rasionalitas hukumnya, terutama menyangkut angka 206 juta, itu yang kemudian kita akan tanyakan kepada ahli yang akan kami hadirkan. As usual sudah pasti tahu siapa ahlinya kan, gitu. Karena kan kita berkejaran dengan waktu, karena itu kita cari orang yang sudah berpengalaman ya terhadap pra peradilan. Karena kebetulan yang kita hadirkan ini doktornya memang di bidang pra peradilan, jadi paham betul mengenai pra peradilan. Nah, mudah-mudahan dengan sudah diajukannya permohonan, kemudian replik kami, kemudian nanti surat menyurat sebagai alat bukti, dan kemudian ahli, maka tuntutan kami terhadap angka 206 juta rupiah itu bisa dikabulkan. Itu saja untuk sementara ya. Kalau ada pertanyaan lain nanti kita layani. Terutama terkait dengan persidangan pokok perkara dan lain sebagainya, itu soal yang sangat bisa kita jawab. Silakan teman-teman yang mau menyampaikan. Ristan, silakan. Ristan. Jadi terima kasih, sedikit aja ya Bang Pak Roy. Jadi memang tadi ada sedikit pertama pada saat penyampaian duplik ada perubahan ya, misalnya renvoy dari penyidik tentang jawaban, dan kita tadi keberatan pasal berapa tadi Bang? 135 huruf D. Sebenarnya itu tidak boleh dirubah, direnvoy lagi karena waktunya sudah selesai gitu ya. Tadi kita sudah menyatakan keberatan juga kepada majelis, kepada hakim tunggal. Ya, mudah-mudahan itu kita dipertimbangkan nanti pada putusan akhir. Nah, sementara kalau yang jawaban tadi dari duplik tadi memang tidak disampaikan ya, hanya garis besarnya ya Bang ya, bahwa mereka menyatakan bahwa apa yang kita minta ganti rugi tersebut tidak dilakukan secara terperinci. Tapi pada dasarnya, nyata-nyatanya pada permohonan kita dan juga pada saat replik kita sudah sampaikan apapun yang kita sampaikan tadi, mengapa sampai kita mengganti rugi, itu sudah kita sampaikan di permohonan pra-peradilan kita, dan juga di replik kita sudah sampaikan kerugian-kerugian kenapa sampai ada istilahnya penahanan dan penangkapan tersebut menjadikan banyak kerugian yang dilakukan yang dialami oleh Pak Roy, misalnya dari podcast, kemudian kehidupan sehari-hari Pak. Undangan Sabtu itu pergi harusnya. Ya, jadi pada saat penangkapan 19 Juni sampai 22 Juni ya, itu ada beberapa hari itu yang sebenarnya yang kita lakukan kalkulasi kerugiannya. Itu kita sudah sampaikan di permohonan kita dan juga replik kita tadi. Tapi penyidik menyampaikan masih kurang puas. Seharusnya itu sudah kita sampaikan tadi di replik. Mungkin itu Bang ya. Dan juga mungkin Pak Roy bisa sampaikan. Kembali kepada Pak Suraya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kesekian dan yang kesekian, terima kasih kita. Tadi juga sudah disampaikan dari rekan kita Bung RH bahwa terima kasih sudah membersamai kita semua dalam perjuangan ini. Dan tadi juga sudah dijelaskan bahwa mereka pihak termohon menyerahkan duplik, dan besok kita menyerahkan bukti dan saksi ahli.
Jadi doakan kita semua untuk perjuangan ini, semoga yang kita mohonkan untuk ganti rugi itu dikabulkan dan diterima, karena semata-mata bahwa semua yang kita coba perjuangkan bukan untuk kita pribadi, bukan untuk Mas Roy, bukan untuk para advokat, para tim lawyer, tetapi untuk sosial, yayasan sosial yang nantinya akan kita salurkan pada waktunya. Yayasan mana nanti kita tunggu, kalau diterima dan itu baru dikonfirmasi. Dan ini diberitahu secara transparan, ya, secara live. Kita akan umumkan semuanya. Mungkin itu ya Mas Roy ya. Terima kasih Mas. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin menjelaskan kenapa tadi kita menolak ya adanya perbaikan atau renvoy istilahnya. Renvoy itu dikoreksi. Karena satu ya, kita permohonan kita kemarin, ya itu sudah kita mohonkan kemarin. Dan ketika kita mohon kemarin, pihak termohon itu memiliki waktu semalam. Ya, semalam untuk kemudian membuat tanggapan. Nah, tanggapan itu sudah dibacakan tadi pagi. Dan di situ ada yang mereka renvoy tadi atau mereka koreksi disebut pasal 365 huruf D itu tadi. Dan kita sudah langsung nanggepi itu kesalahan. Ya, itu pada replik pada jam 2. Teman-teman bisa bayangkan, secepat itu kami melihat ada kesalahan, secepat itu juga kami mengkoreksi, dan secepat itu pula sudah kami tulis di dalam replik. Sudah kami tulis itu ada kesalahan di situ. Dan ternyata mereka baru kemudian menyampaikan, dan tidak ada di dalam duplik. Mereka menyampaikan, mengkoreksi yang dibuat tadi malam tadi, yang dibacakan tadi pagi. Jadi kan ini kan waktunya sudah lewat. Itu maksudnya apa? Kami keberatan. Dan tadi hakim juga ya sudah nggak apa-apa. Pokoknya tulis saja keberatannya atau sampaikan saya. Jadi itu ya clearnya. Jadi teman-teman semua bisa melihat bagaimana namanya sidang pra peradilan itu tidak mudah. Pra peradilan itu adalah speedy trial. Speedy trial itu artinya suatu proses pengadilan yang sangat cepat, ya, dan itu memerlukan konsentrasi waktu. Teman-teman bisa bayangkan bagaimana jawaban dari tanggapan yang baru kita dengar jam 9, bahkan tadi setengah 10 ya mulainya. Setengah 10 sampai setengah 11 sudah langsung kita buat jawaban kita itu dalam berapa lamanya? 27 atau berapa halaman? Ya 20 sekian ya. 20 something lah gitu. Itu langsung kita sampai jam 2 siang. Dan sudah kita sampaikan dalam bentuk jilid. Bukan hanya klip, bukan hanya di staples, kita bentuknya jilid. Jadi sudah kita pastikan. Jadi itulah profesionalitas dari teman-teman kuasa hukum kami yang luar biasa. Nah, jadi insya Allah besok kita akan menyampaikan 2 materi. Yang pertama adalah bukti-bukti, yaitu misalnya ada nota-nota, ada catatan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ahli. Kenapa tidak menampilkan saksi? Karena nggak perlu. Saksi paling adalah bendahara atau saksi misalnya ADC saya. Itu nggak usah lah gitu, karena paling nanti keterangannya sama saja dengan keterangan yang ada dalam bukti. Lebih penting bukti dan supaya cepat. Karena hakim tadi juga sudah memastikan Pak Iketu Darpawan besok mulai jam 9, insya Allah sebelum Jumatan sudah selesai. Jadi saya kira itu ya teman-teman yang penting ya, insya Allah Senin kita akan mendengarkan bukti dari pihak termohon ya, dari pihak Polda Metro Jaya, dan tentu tidak turut termohon tidak memberikan apa-apa karena memang sejak awal kemarin mereka sudah memberikan surat untuk hanya tidak hadir tapi patuh dengan surat. Dan kemudian nanti Selasa kita sampaikan kesimpulannya, Rabu kita istirahat sekali lagi, dan Kamis nah ini kita sampaikan atau kita mendengarkan simpulan. Dan Kamis itu adalah waktu yang cukup krusial ya, moga-moga sidangnya bisa siang, moga-moga ya, supaya apa? Supaya kami bisa membersamai teman-teman seperjuangan kami yang ada di Jakarta Timur. Jadi moga-moga ini Kamis sidangnya siang. Itu aja ya kita harapan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Selamat meneruskan tugas yang lain. Kalau mau pulang silahkan pulang. Gilang sipatu gilang. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Boleh komen terakhir ya? Ya, silakan. Peradilan keempat gimana prosesnya Pak? Nah, itu kan tim hukum saya aja. Jadi gini, pra peradilan keempat insya Allah sudah kita siapkan Ya, dan sudah didaftarkan ya. sudah. Nah ini coba. Nah, belum. Ini sudah didaftarkan. Jadi Nah, nanti dulu deh, besok aja deh Ya. kalau sudah ada tanggalnya. yang jelas sudah Sudah muncul didaftarkan di SIPP baru kita sampaikan. dan kemudian tentang apa nanti kita tunggulah ya. Itu. Gitu. Ada lagi nggak? Nah, Maksimal gini ya, kita jawab secara baik dan serius. Tidak ada ketentuan bahwa berapa kali di dalam KUHP orang bisa menyampaikan pra peradilan. Yang paling penting adalah tidak menyampaikan hal yang sama.
Kalau hal yang sama kan nebis in idem. Misalnya pasal 32 ayat 1 sudah pernah kita sampaikan lagi. Nah itu betul-betul menghambat proses berperadilan kan. Tetapi kalau misalnya kita mengajukan hal yang baru, selama itu terkait dengan kompetensi pra-peradilan, maka itu adalah hak. Dan soal hak ini adalah bisa kita ambil, bisa tidak. Tetapi tidak boleh ada orang atau institusi yang melarang kita menggunakan hak tersebut. Dan makanya kami agak kecewa ketika dikatakan bahwa timing itu bukan hukum. Karena kalau kita bicara tentang timing itu kan perasaan, seharusnya diajukan kemarin bukan sekarang. Kalau kita bicara tempus delicti beda lagi, atau kejadian sebuah tindak pidana. Tetapi kalau kita bicara kapan sebaiknya pra peradilan dilakukan, yang penting sebelum pembacaan surat dakwaan. Ya. Sepanjang surat dakwaan belum dibacakan, atau paling tidak belum ada undangan untuk pembacaan surat dakwaan, maka kita bisa mengajukan pra peradilan. Nah sampai saat ini Mas Roy belum mendapatkan undangan untuk pembacaan dakwaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi ya mereka masih menunggu bahwa proses pra peradilan ini berjalan begitu. Oke, gitu ya. Saya sebenarnya ada mau komentar sedikit ya. Gini. Ada polemik mengenai pasal 206 dan pasal 75 ya. Saya bacakan begini. Diperbaiki dan ya kalau kita bicara pasal 75 KUHP Undang-Undang 2025 mengatakan begini. Dalam hal surat dakwaan batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 3, hakim memberikan kesempatan 1 kali kepada penuntut umum untuk memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan kepada pengadilan negeri. Ya, tadi dikatakan memperbaiki. Nah, yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum bukan memperbaiki, tapi mengganti. Jadi bukan to improve tapi renew. Jadi renew, ya kan? Renewal. Nah, ini yang kemudian menurut saya jadi keliru. Walaupun undang-undang ini mengatakan dalam kondisi null and void, batal demi hukum bisa diperbaiki, tetapi faktanya memang agak bertentangan. Karena null and void itu artinya seluruh surat dakwaan itu batal. Kalau seluruh surat dakwaan batal, paham nggak? Nggak mungkin diperbaiki. Oke? Yang bisa adalah diganti dengan yang baru. Tapi kalau diganti dengan yang baru, undang-undang ini tidak mengatakan ada proses pergantian. Adanya proses untuk memperbaiki. Maka kemudian conflicting di undang-undang ini sesungguhnya. Paham kan? Dibatalkan semua, itu tidak bisa diperbaiki lagi. Bisanya diganti. Tapi untuk diganti tidak ada hukumnya. Hukumnya memperbaiki. Ya kan? Paham kan? Nah, karena ini conflicting pasal 75 ayat 4, maka yang paling mungkin dipakai adalah pasal 206 ayat 4. Yang tidak conflicting pasalnya. Saya bacakan 206 ayat 4. Jadi pasal 206 ayat 4 itu bicara tentang perlawanan. Jadi kalau misalnya eksepsi atau nota perlawanan itu dikabulkan dari pihak terdakwa, maka yang bisa dilakukan oleh jaksa penuntut umum melakukan perlawanan ke pengadilan tinggi. Melawan dia. Pengertian melawan itu tidak setuju dengan putusan hakim pengadilan negeri. Nah kalau dia melawan, misalnya perlawanan jaksa itu dikabulkan oleh pengadilan tinggi, maka sidang terus kepada pokok perkara. Tapi kalau perlawanan itu ditolak, inkrah, selesai. Maka dalam konteks ini saya katakan yang lebih tepat adalah perlawanan harusnya. Nah saya membayangkan tadi saya sudah komunikasi dengan lawyer-lawyer Dr. Tifa yang memang akan bersidang. Karena kami mendapatkan mandat Troya tapi tidak untuk sidang. Ya. Troya itu Tifa Royce Advocates. Agar sebelum pembacaan dakwaan harus fight dulu. Karena apa yang dilakukan jaksa penuntut umum keliru menurut saya. Karena tidak ada mekanisme untuk mengganti. Yang ada perbaikan. Tetapi masalahnya begitu null and void, batal demi hukum, maka Anda tidak bisa lagi memperbaiki. Karena sudah bubar semuanya. Wah, paham ya? Karena itu hanya perlawanan yang bisa dilakukan. Oke. Surat dakwaan yang maksudnya surat undangan untuk pembacaan dakwaan yang Mas Roy ini nggak keluar karena memang belum yakin juga yang Dr. Tifa belum. Oh itu beda lagi, beda kasus ya. Oke, makasih ya. Terima kasih ya.